Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast 5 MPI episode yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Jagat Pramudito, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Keterbangsa Karawang dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi host sekaligus moderator pada sesi podcast 5 episode yang ketiga. Nah, saya perwakilan dari divisi Diklat yang mana saya akan mewawancarai dan menanyakan seputar kupas tuntas manajemen pendidikan Islam. Nah, mungkin pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, tentunya nanti kita bakalan berbincang-bincang ya. Mungkin langsung saja, saya udah berada di samping beliau. Mungkin sebelum kita nanya, kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Mungkin kita udah lama nih Pak nggak pernah ketemu ya selama pandemi masih PPKM gitu Pak ya. Ya betul sekali karena memang kita ikut aturan dari pemerintah. Iya. Yang memang ada ruang aktivitas kita dibatasi oleh aturan pemerintah. Ini mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu gitu Pak, mungkin dari profil, mungkin dari nama atau profesinya gitu Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tidak bisa senyum karena saya pakai masker. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man. Pertama-tama ahlan wa sahlan pada mahasiswa baru, khususnya prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Keterbangsa Karawang. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suryana, jabatan sebagai dosen dan prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Unsika. Saya menjabat sebagai prodi MPI sudah 3 tahun berjalan, yaitu sejak tahun 2018 sampai saat ini. Nah mungkin Pak selama 3 tahun ini nih Bapak menjabat, mungkin kan ada perasaan atau suka duka di dalam menjabat itu, apa sih Pak kesan-kesannya sama menjabat sebagai ketua? Baik, terima kasih. Dalam waktu 3 tahun memang kalau dihitung ya cuma 1, 2, 3, namun ketika dilaksanakan itu lumayan ya. Pertama, saya jadi Kapolri MPI memang sebetulnya waktu itu eksepsi dari rektor saat kepemimpinan Pak Prof. Dr. Haji Wahidin Kasih saat itu, di mana sebetulnya saya ini tidak ikut bisa pencalonan di Korprodi MPI karena teman-teman dosen yang lain saat itu ada yang sedang studi, ada yang izin belajar, bahkan ada yang tugas belajar, yang memang saat itu tidak diperkenankan oleh pimpinan yang sedang studi menjadi Korprodi. Akhirnya saya atas eksepsi Pak Prof itu diangkat atau diasakan menjadi Korprodi MPI. Nah sebetulnya awalnya saya menolak karena memang secara formal meskipun saya bergabung dengan UNSIKA sudah sejak 2014, namun secara formal saya menjadi dosen tetap di UNSIKA khususnya di prodi MPI sejak 2017 akhir. Nah akhirnya dengan dialog antara pimpinan juga senior-senior di MPI, umumnya di FKI, akhirnya saya menerima jabatan Korprodi MPI dengan bismillahirrahmanirrahim dengan niat tujuan mulia, yaitu ingin membangun prodi MPI yang memang secara usia masih belia. Barangkali. Nah, kaitan itu pada lihat duka ya, suka. Kalau suka, saya pikir gini, kalau masalah jabatan saya tidak terlalu berobsesi sih pada awalnya. Namun ketika jabatan itu diamanahkan kepada saya, ya saya akan berusaha semaksimal mungkin tentunya dengan segala kemampuan. Fokus waktu itu pembenahan pada wilayah administrasi karena memang tadi MPI adalah prodi yang masih belia usianya kalau dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain di UNSIKA ini.
langsung aja mungkin kita berbincang-bincang nih Pak masalah pertanyaan kumpas tuntas prodi MPI nih Pak. Nah mungkin berbicara dengan jujur ya, kupas tuntas MPI tentunya kan masih banyak nih Pak di kalangan mahasiswa atau sebagian orang tua masih banyak yang belum mengenal itu program studi manajemen pendidikan Islam. Nah kalau menurut dari definisi Bapak nih, program studi jurusan MPI itu apa sih Pak? Dan sebelum awal mula MPI itu bagaimana gitu Pak? Mungkin sedikit ceritakan sejarah MPI khususnya di Unsika. Ya. Kalau prinsip pendirian program studi yang baru itu kan sesungguhnya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tidak serta-merta prodi ini kemudian langsung didirikan tanpa ada survei awal. Terus juga melihat permintaan dari halayak atau dari pasar kalau kita meminjam istilah teori ekonomi. Nah karena memang di Karawang ini kalau PAI kan banyak, sudah biasa lagi orang dan juga sekolah-sekolah yang memang berada di Karawang, baik itu statusnya sekolah tinggi, universitas dan lain-lain sudah biasa, sudah ada. Namun untuk pemenuhan tenaga administrasi khususnya di administrasi pendidikan, nah itu sangat rumit. Nah ketika melihat realitas yang ada itu orang Karawang banyak yang mengambil prodi MPI keluar Karawang, juga mereka ada yang ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja bahkan, itu kan jauh sekali. Nah akhirnya ada sebuah pemikiran pertama dari riset tadi, dari proses study tadi, kemudian diambil kesimpulan bahwa memang kebutuhan pasar akan prodi MPI di Karawang sangat tinggi, sehingga hal ini, dasar ini memicu kita untuk mendirikan prodi baru bernama MPI. Jadi di tahun 2012 kita sudah mendapatkan izin. Nah kemudian operasionalnya itu baru penerimaan mahasiswa baru dibuka di tahun 2013. Jadi intinya itu. Nah sampai saat ini yang saya tahu prodi MPI itu cuma di Karawang hanya dua. Pertama di kita, di FAI Unsika. Kedua adalah di STI Asidikia di Cilemaya kalau misalnya. Nah kalau PAI banyak gitu kan. Nah kalau kita ini sangat sedikit di Karawang. Kalau misalnya ngomongin terbentuknya sejarah kan ya pasti sesuatu mungkin dari lembaga atau dari organisasi membuat atau membangun ya. Maksudnya itu mempunyai suatu harapan atau keinginan atau cita-cita itu Pak. Ya bisa disebut dengan visi dan misi atau dan tujuan. Nah, khususnya kalau misalnya visi dan misi dan tujuan untuk MPI kayak sendiri itu apa aja sih Pak visi misi dan tujuannya? Baik, sebuah visi biasanya kan dibangun atas sebuah kenyataan gitu kan ya. Karena nanti ini akan berimbas pada lokalitas juga, bukan hanya dalam konteks nasional atau global, tapi juga ada kearifan lokal. Nah kalau secara formal visi MPI adalah mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam bidang pendidikan, dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Nah kemudian juga visi tersebut tadi diturunkan dalam bentuk misi. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang sedang kita benahi. Jadi saya tidak akan bicara misi secara redaksional, namun ada beberapa hal untuk menjadikan tadi sumber daya manusia yang unggul dan kompeten itu dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah juga pembenahan di sistem perkuliahan kita, khususnya di prodi MPI, umumnya di Fakultas Agama Islam. Nah kemudian juga yang kedua adalah pembenahan kurikulum. Jadi kita selalu mengadakan tinjauan kurikulum setidaknya 4 tahun sekali. Bahkan terakhir di tahun 2020 kemarin kita juga sudah melakukan tinjauan kurikulum. Itu kita menghadirkan berbagai pakar dari KMA Pendis, kemudian juga dari pakar-pakar yang lain. Insya Allah kurikulum MPI sekarang sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman tentunya, yang syarat dengan tadi IT itu ya. Nah, jadi sudah dikoalisikan insya Allah. Namun demikian tetap kita melakukan tinjauan dan penyesuaian kurikulum kita dengan perkembangan zaman, sehingga output atau lulusan MPI itu bisa berdaya saing di kancah nasional maupun global. Nah kemudian juga yang selanjutnya adalah bukan hanya
sistem perkuliahan, kurikulum, juga peningkatan kualitas SDM. Dalam hal ini adalah dosen. Nah, termasuk alhamdulillah di MPI itu yang doktornya sudah 4, artinya sudah luar biasa bagus. Dari 10 dosen home base tetap MPI, itu diantaranya 4 sudah bergelar doktor. Nah, di mana mereka sudah melambungkan bukan hanya di kancah akademik, bahkan juga di dunia praktisi sebelumnya. 2 kandidat doktor, nah kemudian juga yang lainnya sudah S2, alhamdulillah. Nah kemudian juga ada 1 lektor kepala secara jabatan fungsional yang memang di FAI baru 2 orang, salah satunya adalah DMPI. Nah juga selain latar belakang akademik dalam hal peningkatan kualitas di SDM di MPI, juga kita mengadakan berbagai keterampilan. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan skill. Ada pelatihan pekerti, pelatihan AA, jadi di mana dosen-dosen juga disiapkan ketika mau akan perkuliahan bagaimana cara menyusun RPS yang baik sesuai dengan CPL yang ada di prodi MPI. Nah kemudian juga selain peningkatan kualitas SDM, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah sarkas. Nah, kalau di awal memang sangat memprihatinkan karena memang di awal pendirian MPI kita dihadapkan pada ruangan yang terbatas, alat yang terbatas, sarana yang terbatas, kemudian juga SDM yang terbatas, bahkan termasuk kurikulum yang memang saat itu belum dianggap layak untuk sebuah prodi MPI. Namun setelah bertahap, sarkas kita kembangkan, secara bertahap, itu pun kan melihat anggarannya, secara bertahap dilengkapi, termasuk juga gedung seperti yang teman-teman lihat saat ini, gedung FAI sudah insya Allah sudah layak. Kemudian juga gedung perkuliahan, karena memang sampai saat ini kita masih menggunakan kuliah daring, sehingga gedung perkuliahan yang belum kita maksimalkan, tapi insya Allah itu bisa menampung untuk proyek. Nah, kemudian juga alat-alat lain memang sudah kita ajukan. Ya, harapannya adalah bagaimana perangkat-perangkat yang nantinya dimiliki oleh MPI itu akan bisa menunjang terhadap perkuliahan atau pembelajaran mahasiswa. Nah, barangkali yang terakhir adalah anggaran. Nah, sementara ini karena kita masih transisi dari Satker, pada awalnya kan anggaran dikendalikan oleh pusat. Nah, mudah-mudahan dengan transisi ke MPU yang kemudian dengan sedikitnya ada keleluasaan, ada kendali dari prodi masing-masing untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan dari prodi MPI. Nah, itu harapan. Sangat detail sekali penjelasannya. Nah, mungkin perlu dicatat ya untuk teman-teman mahasiswa baru dan khususnya untuk mahasiswa semester atas atau semester pertengahan nih yang mungkin belum tahu nih atau lupa lah visi-visi dari MPI itu sendiri gitu. Nah, mungkin berbicara tentang tadi Pak ya, kita kan membicarakan tentang luar dari himpunan dari manajemen pendidikan Islam ini Pak. Mungkin kita lebih masuk ke di dalamnya gitu Pak. Nah, dalam dunia kampus kan itu pasti kita mengenal dengan istilah dunia perkuliahan kayak istilahnya itu kayak SKS, KRS, sama KHS. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk mengenai definisi atau pengertian biasanya nih untuk maba tentunya nanti pas masuk dia tidak kaget gitu apa itu arti SKS, KRS, sama KHS. Mungkin dari SKS dulu Pak. Dari SKS sistem kredit semester. Nah, kalau sistem kredit semester jadi satu kurikulum itu anggaplah sebagai sebuah paket yang harus diselesaikan oleh mahasiswa MPI dengan durasi waktu belajar kurang lebih 4 tahun. Nah, biasanya variasi SKS-nya tergantung pada kebutuhan mata kuliah di tiap prodi. Biasanya kisaran minimal antara 144 SKS sampai 150 sekian. Biasanya. Nah, MPI sendiri sebelum adanya perbaikan kurikulum atau tinjauan kurikulum di tahun 2020 itu kita SKS-nya sangat banyak sekali sampai 149. Namun di tahun 2020 melalui kegiatan tinjauan kurikulum, nah MPI kurikulumnya baru sudah 144 SKS. Jadi kita sudah memfokuskan pada keahlian output dari mahasiswa prodi. Nah, jadi yang paketan itu, contoh misalnya 144 SKS dalam durasi
harus diselesaikan dalam 4 tahun. Nah, jadi itu dibagi per semester. Nah, katakanlah 1 tahun itu 2 semester. Nah, maka kurang lebih nanti kita lihat struktur kurikulum, nanti juga ada mata kuliah yang sifatnya universitas gitu. Ada mata kuliah kefakultasan dan ada mata kuliah keilmuan. Nah, untuk semester 1 juga itu pakai. Jadi biasanya kisaran 19 sampai 20 SKS di semester 1 2. Itu wajib diikuti, wajib diambil oleh mahasiswa. Nah, baru di semester 3 mereka bisa mengambil, bahkan bisa mengambil lebih, bahkan mengurangi. Jadi artinya kalau semester 1 IPK-nya bagus, nah biasanya mereka berhak untuk mengambil lebih, yang maksimalnya 24. Bisa mengambil 20 SKS, maksimalnya 24. Jadi kalau misalnya di semester 3 sajiannya 20 SKS, itu bisa ngambil 1 mata kuliah, gitu kan? Ke ini, ke atas. Nah, tapi kalau di semester 1-nya IPK-nya rendah, kurang dari target, ya itu tidak berkemungkinan dikurangi mata kuliahnya. Nah, inilah sistem perkuliahan. Makanya masuk sama, keluar belum tentu sama. Kenapa? Karena memang sistemnya seperti ini. Saya belum menjelaskan tentang kampus Merdeka ya, karena ini baru hanya sekedar sedikit ya. Nah, yang tidak diketahui menjadi kesalahan utama mahasiswa yang lama biasanya gini, mereka tidak tahu. Jadi kalaupun ada perbaikan, contoh misalnya di semester 1 ada mata kuliah yang tidak lulus ataupun nilainya E. Nah, kapan perbaikannya? Jadi ngitungnya gini, 1, 3, 5, 7. Kalau yang genap 2, 4, 6, 8. Jadi kalau misalnya nilai mata kuliah di semester 3 bermasalah, maka bisa diperbaiki di semester 5, maksimal di 7. Jadi tidak bisa misalnya nilai mata kuliah di semester 3 kemudian ingin diperbaiki di semester 6. Itu tidak bisa. Nah, kalau yang genap, misalnya mata kuliah tertentu di semester genap ini tidak lulus. Nah, contoh semester 2 ada mata kuliah tertentu tidak lulus, diperbaikinya nanti di semester 4 atau 6 atau 8. Nah, saya sarankan segera. Nah, itu untuk SKS ya. Jadi sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam seperti apa yang sering dilakukan oleh kakak-kakak kalian di MPI ya, khususnya gitu kan. Ketika saat UTS ataupun UAS. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengenal apa IP ya tadi ya. PRS, kartu rencana studi. Nah, tadi itu. Jadi sebelum pembelajaran di setiap semester, jadi teman-teman semua dari mahasiswa nanti akan ngontrak mata kuliah. Contoh misalnya, kalaupun di semester 1 disajikan mata kuliah A, B sampai misalnya kurang lebih ada 8-9 mata kuliah dengan jumlah total SKS-nya misalnya di kontrak pertama 19 sampai 20 SKS. Nah, tetap harus dikontrak, ditulis dalam sebuah lembaran bernama kartu rencana studi, yaitu kemudian ditandatangani oleh dosen wali, diketahui oleh prodi, kemudian diajukan. Kenapa? Karena tanpa, misalnya kita ngambil mata kuliah tapi di KRS tidak ditulis, maka ini tidak bisa diklaim, kita dianggap tidak ngambil. Nah, maka nanti KRS itu akan berjalan sebelum perkuliahan dimulai. Semua mahasiswa, bukan hanya mahasiswa baru, termasuk mahasiswa lama harus mengisi KRS. Jadi kontrak belajarnya di sini, mata kuliah apa saja ini ada di KRS. Nah, misalnya di semester 3 mau ada perbaikan yang semester 1. Nah, harus ditulis di KRS-nya. Kalau nggak ditulis berarti nggak bisa, memang tidak ada perbaikan. Kalau misalnya teman-teman sudah semester 5, kemudian ada perbaikan di semester 3, KRS-nya harus ditulis, mata kuliah di KRS-nya harus ditulis. Itu kartu rencana studi. Ada juga KHS, kartu hasil studi. Nah, misalnya di semester 1, khususnya untuk ada mahasiswa yang baru, misalnya menulis KRS di semester 1. Nah, nanti nilainya di ujian akhir semester kan muncul nilai dari setiap mata kuliah. Nah, kemudian hasil studinya berapa, gitu kan? Nah, itu nanti akan muncul IP sementara, indeks prestasi mahasiswa tiap semester berapa. Nah, itu. Jadi, kalau sudah dapat KHS,
nanti KHS ini akan menentukan juga kontrak pendidikan sesungguhnya gitu. Di semester genap nanti menurut saya KHS. Terus perkuliahan lagi sampai UAS dapat nilai kemudian tertuang di dalam KHS, kartu hasil studi berapa, IP-nya berapa nanti di semester itu. Nah yang kemudian itu akan menentukan terhadap kita bisa mengambil semester atas atau tidaknya. Jadi bisa menambah mata kuliah di semester berikutnya dengan dasar KHS-nya. Kalau nilainya minim, tidak memadai, bukan menambahkan, malah dikurangi. Nah tentunya semua ini harus dikonsultasikan ke dosen wali dan kaprodi yang ada di prodi masing-masing. Kalau di MPI dari yang saya berarti itu. Kemudian apa tadi IPK ya? Kalau IPK ya akumulasi dari IP tadi. Jadi keseluruhan dari semua mata kuliah yang sudah diambil, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau tadi IP adalah per semesternya, kalau IPK adalah kumulatif semua. Nah baru itu muncul nanti kita dalam skala 4 ya, penghitungannya dalam skala 4. Nah, jadi berapa muncul IPK-nya? Kumulatif artinya semuanya dari semester 1 sampai dengan 8 itu. Nah nanti muncul IPK-nya berapa? Perhitungannya nanti ada rumusnya. Itu ya. Tentang masalah PNS nih Pak. Nah kan kita kan sistem sekarang tuh Pak, apalagi kan masa pandemi ya, sebelum pandemi juga kita sistemnya masih kayak secara manual nih Pak. Nah mungkin untuk sekarang ini sistemnya itu bagaimana sih Pak untuk KRS di MPI sendiri gitu Pak? Ya, salah satu kendala kita sekarang adalah masalah IT ya. Jadi memang di tengah-tengah pandemi hampir 2 tahun berjalan, kita ini belum ada satu aplikasi yang memang itu milik sendiri ya, milik universitas kemudian kita adopsi atau kita jadi sebuah aplikasi yang terintegrasi lah. Nah ini baru sedang dibuat, masih proses ya. Nah untuk KRS sendiri terus terang kita juga masih kelemahan di sana karena memang belum ada aplikasi yang terintegrasi, baru sedang diproses dibuat. Sementara kita masih menggunakan semi lah gitu. Artinya gitu, untuk saya sendiri di MPI kemarin sebelumnya KRS menggunakan itulah media Google Form ya. Jadi mereka mengisi mengunduh di website MPI saat itu. Nah kemudian setelah itu mereka mengupload kembali di Google Form yang memang kami sediakan, kami kirimkan, yang sudah ditandatangani, kemudian kita inventarisir, diteruskan ke dosen wali masing-masingnya, kemudian nanti mereka lah dosen wali nanti yang menentukan berharap terhadap mahasiswa. Nah, jadi masih sistemnya masih belum terintegrasi, tapi sudah mulai seperti itu. Nah untuk ke depan kita lihat perkembangan apakah nanti kalau misalnya PPKM sudah selesai, ya ada kemungkinan KRS bisa tetap langsung dengan dosen wali masing-masing. Akan tetapi ketika misalnya situasi masih seperti ini, biasanya nanti saya sebagai prodi menginstruksikan kepada mahasiswa baik yang baru maupun yang lama untuk segera mengisi KRS dengan form Google Form yang sudah kami sebar ke mahasiswa, kemudian diisi dan dilampirkan KHS dan KRS berikutnya. Itu yang biasa, yang selama pandemi kita lakukan. Itu untuk penjelasan ya, untuk sedikit sistem kita nanti KRS yang buat teman-teman mahasiswa baru ini nanti mungkin ya, berawal-awal mungkin pada bingung ya gimana kita cara mengajukannya atau sistemnya. Ya itu tadi kita menggunakan asisten yang bisa juga secara rutin maupun secara manual gitu. Nanti bakalan ada dari koordinator dari ketua prodinya nanti menyarankan atau mengasih lembaran-lembaran kertas nanti bisa diisi secara manual dan bisa diserahkan nanti pada bapaknya atau pak prodi untuk ditandatangani seperti itu Pak. Nah mungkin untuk selanjutnya nih Pak mengenai membicarakan tentang istilah ya Pak. Nah mungkin sedikit kita membicarakan tentang ini Pak, apakah dari MPI sendiri ini Pak udah sebanding sama MPI universitas lain atau belum sih Pak? Mungkin dari segi kurikulumnya atau sarana prasarana ya, atau dari tenaga pendidiknya atau dari kependidikannya Pak. Baik, terima kasih. Karena mungkin untuk mahasiswa baru masih berpikir formalistik ya. Baik, ketika bicara standar satu prodi dengan prodi lain, jadi sebetulnya apa yang menjadi standar? Apakah
pakar di SDM. Kalau bicara SDM, kita insya Allah sebanding dengan perguruan tinggi lain. Saya katakan tadi, satu prodi itu kan harus minimal 6 dosen. Kita sudah punya 10 dosen. Artinya dosen ini dosen OMBES. Meskipun yang ada di MPI bukan hanya dosen OMBES, tapi syarat dosen OMBES kan minimal 6 dalam satu program studi. Nah dari 6 ini satu doktor. Nah acuannya adalah kita sudah 10 dosen OMBES, kemudian doktornya sudah 4, kandidatnya juga 2. Artinya sudah insya Allah. Secara jakun juga tadi ada rektor kepala di kita, kemudian juga NIK itu dosen yang luar dari kedinasan kemudian diperlukan di sini. Jadi ada tenaga ahli dari luar yang kebetulan dari rektor kepala. Nah jadi itu. Jadi secara SDM pengajar itu sudah aman. Nah kemudian yang kedua kurikulum. Persis tadi di awal saya mengatakan bahwa tinjauan kurikulum di tahun 2020 kita melibatkan Kerma Prentis yang kebetulan ketuanya itu dipegang oleh Pak Dr. Badrudin dari UIN Bandung. Yang memang semua formula, semua mata kuliah kita kaji dengan dosen OMBES juga dengan ahli dari sana, yang kemudian kita melihat mengkondisikan juga menyelaraskan dengan kebutuhan tantangan zaman yang akan dihadapi ke depan. Jadi bukan kurikulum yang mundur belakang atau stagnan, tapi sudah kita berpikir nanti akan ada apa. Ini dikaji. Nah, sehingga insya Allah melahirkan kurikulum yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama pada lulusan. Nah, kemudian juga aspek yang lain kalau dari sarana prasarana tentunya apa dulu bandingannya. Kalau dengan UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Jogja, ya apalah kita masih di bawah mereka. Kenapa? Karena usia mereka itu sudah lama gitu kalau bicara usia. Ini tidak menutup kemungkinan. Logika manusia kalau sudah tua ya lebih makan kan ya. Kalau masih muda ya perlu dibimbing. Nah, artinya oke lah meskipun itu bukan alasan, tapi ya mungkin dengan mereka kita masih di. Namun sekarang kita juga sudah selevel dengan MPI yang ada di perguruan tinggi lain di Indonesia. Kenapa? Karena kita pun untuk rekrutmen mahasiswa sudah menggunakan apa coba? Kemarin SPAN, PTKIN. Artinya kita selevel dengan mereka. Dan peminatnya kita nggak di bawah, meskipun kita baru 2 tahun ini kita mengikuti kegiatan seleksi penerimaan secara nasional. Alhasil sangat drastis yang minat untuk di prodi MPI. Kemudian juga PTKIN kita pun ikut. Dan hasilnya alhamdulillah. Awalnya sejarahnya ketika MPI di awal melakukan tes mandiri itu terjadi hanya 1-2 kelas maksimal. Intinya peminat ke prodi MPI itu jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terutama 2 tahun terakhir ini peminat untuk prodi MPI ini sangat lumayan signifikan bagus. Jadi artinya secara kuantiti ya kita selevel dengan mereka yang sudah lama, terutama MPI yang ada di UIN, JIN atau STAIN. Nah kalau dibandingkan dengan MPI yang di sekolah tinggi yang swasta, ya insya Allah kita masih di atas. Karena tadi saya bilang bahwa kalau dibandingkan disandingkan seberapa sih grade atau passing grade MPI, kalau dibandingkan dengan kampus lain ya tergantung kita dengan siapa dulu melihatnya. Kalau dengan UIN ya saya boleh. Tapi itu pun dengan YIN mana dulu gitu kan. Nah, kan beda-beda. Karena ketika misalnya prodi MPI dibuka secara nasional, ternyata yang memilih MPI banyak, tapi di YIN tertentu tidak ada. Nah, artinya penilaian ini relatif. Nah, kalau dilihat dari kualitas lulusan, ya insya Allah kita pun tidak bisa insya Allah MPI atau lulusan dari MPI kita ini banyak juga mereka yang sudah berkurang gitu. Ada yang jadi kepala sekolah ada, jadi ilmuwan juga ada, jadi staf administrasi di sekolah umum maupun di sekolah berbasis agama juga tidak sedikit. Ada yang di bidang usaha dan lain sebagainya. Jadi kampus atau program studi tidak terlalu menjadi penentu ya, tetap nanti pada akhirnya kembali kepada kualitas individu masing-masing. Itu paling tidak bisa. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini begini, ya harus ada parameter yang kemudian menjadi tolak ukur kita ada di bawah atau di atas. Karena ini variasi ketika dalam satu aspek kita di bawah, aspek yang lain kita di atas gitu. Ya
Jadi itu. Yang jelas untuk kurikulum jangan khawatir sudah di-upgrade, sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin dari segi tadi kurikulum juga udah mengupgrade itu dari MPI sendiri di Unisika tentunya, dan juga untuk lulusan MPI alhamdulillah juga udah banyak ya, udah lulusan terbaik juga. Dan juga untuk masalah saingan juga alhamdulillah juga kita juga hampir sedikit sama gitu ya sama universitas lain. Ya mungkin kalau bisa dibandingkan sama universitas Queen lainnya dari MPI sendiri itu mungkin ya kita nggak jauh berbeda ya, mungkin kita berbeda ranks-nya aja gitu mungkin. Nah baik Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin kan ini juga videonya buat ditonton sama apa nih Pak. Nah sebelum ini saya minta pesan dan hal apa aja nih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada mahasiswa baru nantinya Pak sebelum masuk di dunia perkuliahan Pak. Dan juga pesan yang barangkali atau motivasi gitu yang bisa dapat disampaikan buat mahasiswa baru juga dan mahasiswa MPI lainnya. Baik. Terima kasih. Barangkali ini wawancara yang terakhir ya, betul ya di sini. Buat adik-adik mahasiswa yang baru khususnya, selamat datang di kampus kita tercinta, di kampus Unisika, khususnya di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Ahlan wa sahlan. Semoga teman-teman semua tidak salah pilih dan yakin tetapkan bahwa MPI jurusan yang adik-adik pilih adalah yang terbaik, jurusan yang insya Allah bermaslahat. Tinggal kita fokus pada apa yang sekarang saat ini kita hadapi. Tentunya saya berpesan khususnya untuk adik-adik mahasiswa yang baru, umumnya buat mahasiswa prodi MPI yang lama. Ya. Pertama, kalau seandainya kita ingin bisa beradaptasi dengan lingkungan, ingin bisa beradaptasi dengan diri dan juga di luar diri kita, terutama dalam konteks akademik, pertama adalah kuasai regulasi, pahami regulasi. Jadi contoh misalnya ada sebuah kebijakan yang memang itu dari kementerian, ataupun kebijakan itu dari rektorat, ataupun kebijakan yang datangnya dari dekanat, ataupun dari prodi. Tolong regulasi itu dipahami. Jadi jangan sekedar hanya menanya ke orang, kemudian tidak pernah mau membaca, memahami. Nah kemudian ini sebagai acuan kita untuk melangkah dalam konteks akademik, khususnya di prodi MPI. Nah selama ini yang lama tidak terkuasai hal ini. Tupok saja tidak tahu biasanya. Untuk hal persuratan masa di prodi ada bagiannya. Contoh ini kecil ya. Nah yang kemudian adalah yang kedua itu kuasai aturan main. Nah setiap lembaga kampus itu ada rule of game biasanya. Kuasai aturan main. Kenapa? Karena jangan berharap di prodi MPI itu akan sama aturan mainnya dengan prodi MPI tempat lain. Belum tentu kan. Belum tentu aturan main yang ada di prodi MPI sama juga dengan PAI ataupun PIAU meskipun satu undang-undang fakultas. Nah maka kuasai rule of game-nya seperti apa. Kalau kita kuasai aturan main, maka kita akan gampang untuk menentukan langkah dan seterusnya. Nah hal ini yang kemudian tidak dipahami oleh sebagian mahasiswa, khususnya yang lama. Yang imbasnya apa? Mereka lama kuliah, mereka bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Mereka bingung. Kenapa? Karena tidak dikuasai. Dan yang terakhir adalah kuasai juga kultur ya, kultur. Jadi harus dikuasai karena ada budaya yang berbeda tentunya di setiap organisasi, khususnya gitu kan. Contoh misalnya dalam leadership, semasa kepengurusan prodi sebelum saya, waktu zaman Dr. Haji Masdur, mungkin budayanya berbeda, kulturnya berbeda. Ketika zaman Bapak misalnya seperti apa, tentu berbeda. Cara memimpinnya bagaimana seperti apa berbeda kan. Nah maka hal ini yang kemudian akan berpengaruh terhadap kita ketika menyelesaikan atau sedang perkuliahan ataupun dalam konteks akademik lain istilahnya. Nah, seringkali teman-teman khususnya yang lama tidak paham hal ini yang kemudian mereka juga tadi lingkungan bingung, banyak bertanya, bahkan setelah bertanya mereka pun tidak paham. Kenapa? Karena tidak pernah membaca sebelumnya. Jadi mereka bertanya, tapi tidak pernah membaca sebelumnya. Jadi langkah pertama supaya tidak terjadi kesalahan berikutnya adalah khususnya untuk mahasiswa yang baru, ada yang Bapak cintai. Jadi sebelum bertanya silakan membaca, sebelum bertanya silakan mengkaji.
Jadi jangan sampai mengkaji dulu, bertanya dulu kemudian mengkaji, nanti beda. Jadi baca, pahami dulu, kalau tidak mengerti bertanya. Nah kesalahan terbesar adalah bertanya dulu. Akhirnya dijawab tidak ngerti, kenapa? Karena tidak dikuasai di awal. Nah maka teman-teman sekarang sudah menjadi mahasiswa, tentunya sebuah embel-embel baru. Ketika dulu namanya siswa, sekarang mahasiswa. Artinya apa? Artinya ada tanggung jawab lebih. Sekarang adik-adik mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif tentunya, untuk lebih mandiri, untuk lebih lebih kritis terhadap realitas yang ada, dan juga jangan lupa ya, tetap disiplin. Dan suatu saat tidak hanya fokus di lingkungan akademik, tapi tetap sebagai insan akademiknya tetap dijalani, kuliah ditekuni sampai selesai. Nah kemudian di luar itu kita cari sebagai second kelasnya apa, apakah nanti organisasi, apakah nanti kegiatan sosial dan lain sebagainya. Selamat bergabung di Prodi MPI, semoga teman-teman menjadi insan, menjadi mahasiswa yang bisa dibanggakan, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya yang sudah memberikan pesan dan motivasi. Nah mungkin sedikit mengambil kesimpulannya yang sudah disampaikan, bahwasanya kita sebagai mahasiswa nih, khususnya sebelum kita masuk di dunia perkuliahan, kita harus juga mempersiapkan mental kita juga, dan juga kita harus mengetahui diri kita gitu. Soalnya kan kita itu merupakan bukan siswa lagi gitu ya. Yang dimana kita adalah tingkatan yang tertinggi di antara siswa-siswa pada sebelumnya gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya obrolkan kepada Bapak saya gitu. Mungkin terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan atau mengarahkan dan memberikan informasi-informasi. Nah sekian dari saya. Mungkin kurangnya lebih mohon maaf apabila dari video atau dari perbuatan yang kurang berkenan yang dialami teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Hima MPI selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.